Pemerintah terapkan kebijakan pembatasan impor produk elektronik. Terkait hal ini, pelaku usaha mempertahankan kesiapan Indonesia menggantikan produk elektronik yang diimpor. Dewan Pembina Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia atau Perprindo, Darmadi Durianto mengatakan industri dalam negeri masih butuh waktu sebelum mampu menggantikan produk impor. Pasalnya ekosistem dalam negeri masih belum tertata dengan baik untuk memproduksi produk elektronik dengan kualitas serupa barang impor. Lebih lanjut, Darmadi menyebut perlu menyusun peta jalan yang jelas bagi industri elektronik dalam negeri. Adapun impor produk elektronik ini diperketat seiring terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Berdasarkan pertimbangan usulan dan kemampuan industri dalam negeri, ditetapkan terdapat 139 pos tarif elektronik yang diatur dengan rincian, 78 pos tarif alias yang harus memiliki persetujuan impor terlebih dahulu, diantaranya adalah AC, televisi, mesin cuci, kulkas, kabel fiber optik, laptop, dan beberapa produk elektronik lainnya. Dan untuk membahas impor elektronik diperketat, industri dalam negeri siap, kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, Pak Juan P. Adu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan. Selamat siang, selamat datang di studio, Pak. Pemerintah membatasi impor untuk 78 barang elektronik begitu ya. Kebijakan ini ditujukan untuk memacu manufaktur nasional nih, Pak Juan. Pemerintah tengah berupaya mendukung produsen barang elektronik dalam negeri dengan regulasi pembatasan barang elektronik impor itu sendiri. Tanggapan Anda atas regulasi tersebut bagaimana? Awalnya kebijaksanaan ini sangat baik ya. Nah, sehingga setiap kita melakukan pengembangan industri itu kita tetap dibatasi oleh pemerintah untuk konten lokalnya lebih tinggi. Dan itu pertimbangan teknisnya ada di perindustrian. Perdagangan dalam kebijaksanaan untuk izin importnya juga berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian. Nah, tapi dalam beberapa hal kita melihat ada perbedaan hubungan kebijakan antara kementerian dan lembaga yang terkait di sini, menyebabkan tiba-tiba kita timbul Permendak 36 yang melarang impor beberapa komoditas yang memang harus dikendalikan. Nah, ini yang menurut kami waktu itu kita usul supaya relaksasi import itu nggak bisa mendadak karena kan kapal kalau udah jalan ya kan itu minta 3 bulan sampai 6 bulan. Betul. Nah, cuman antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ini sinkronisasi dari kebijakannya itu mungkin agak terlambat sehingga terjadilah gap, barang-barang keburu sampai dikenakan demurrage, izinnya belum keluar. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, itu yang kita berharap ke depan ini harus ada perubahan dari kebijakan untuk lebih terrelaksasi gitu. Lebih terrelaksasi. Nah, perbedaan kebijakan tadi tentang dari kementerian dan lembaga terkait seperti apa dari para pengusaha itu menanggapinya? Karena mungkin ada kebingungan begitu ya, Pak? Sebenarnya semua awalnya itu di perdagangan. Nah, tiba-tiba sekarang harus ada pertimbangan teknis. Nah, karena ada pertimbangan teknis, pemerintah menetapkan ini, pengusahanya nggak siap, ya kan? Harus mengajukan lagi dan ke Kementerian Perindustrian juga harus menyesuaikan kebutuhan daripada importir ini. Sebenarnya melakukan penghambatan atau menunda importasi atau mengurangi importasi itu baik, ya kan? Itu permintaan Presiden kepada Kementerian Perdagangan untuk menahan itu, karena kita harus mulai memikirkan industri hilir ini menjadi produk unggulan bagi dalam Indonesia. Negeri begitu ya, dan menjadi juga untuk meningkatkan perekonomian. Nah, sebetulnya apakah regulasi ini, Pak Juan, baik demi meningkatkan produksi itu tadi dan penggunaan produk elektronik dalam negeri, tapi seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kita mulai dialog ini, bahwa kesiapannya belum ada begitu ya, kualitas mungkin masih jauh di bawah. Hal itu seperti apa dari para pengusaha, tanggapannya? Pengusaha sih sebenarnya kalau itu dilakukan dari awal jauh-jauh sebelumnya, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih bersaing. Mestinya pengusaha tahu caranya. Tapi di dalam
HS code number itu yang menjadi persoalan. HS code itu adanya di tangan Kementerian Keuangan, Bea Cukai. Nah, HS code number ini dipukul rata semua. Jadi kalau lihat keputusannya bisa setebal begini kan, ribuan. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan penyesuaiannya, membutuhkan waktu. Nah, penyesuaian membutuhkan waktu, perusahaan yang terkait dengan itu belum melihat manfaat daripada kebijakan tersebut. Nah, mudah-mudahan kalau ada penyesuaian, relaksasi, itu otomatis nanti kemampuan dari industri menyesuaikan jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Waktu penyesuaian yang dibutuhkan idealnya berapa lama, Pak? Awalnya kami mengajukan surat ke Menteri Perdagangan itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu pun nggak bisa ternyata. Karena kontrak kapal itu kan jauh-jauh waktu. Jadi kalau di jalan kapal bisa 1 bulan sampai 2 bulan, tergantung dari mana. Nah, kalau udah 2 bulan, kemudian masuk di Indonesia butuh waktu penyesuaian perizinan lagi, itu membutuhkan tambahan. Dan dihitung-hitung jatuhnya 6 bulan. Jadi 6 bulan. Nah, permintaan dari beberapa kawan-kawan kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh dalam negeri tidak bisa dipenuhi. Itu yang menjadi persoalan. Pak, sebetulnya apakah kebijakan ini seperti jalan pintas yang diambil pemerintah begitu di tengah ketidakmampuan untuk membangun industri elektronik domestik yang kompetitif kah? Atau seperti apa? Tidak hanya elektronik, semua industri. Ya, keinginan pemerintah mengutamakan elektronik ini mana pernik-perniknya banyak, kontennya banyak, dan itu yang sebenarnya sudah waktunya Indonesia mulai memikirkan industri elektronik ini menjadi bagian daripada core industri untuk bisa re-ekspor. Kan tujuannya kita impor terus untuk ekspor. Betul. Kita bukan impor terus kita konsumsi sendiri. Kita bisa menjadi negara hilir industri yang bisa melakukan ekspor. Dari sumber daya juga sebetulnya mumpuni apa dari sumber daya manusianya, bahan baku? Apa masih juga ada yang harus diimpor? Di teknologi, kemudian di elektronik saya rasa udah banyak ya. Udah banyak industri-industri merek-merek yang lokal yang sudah bertumbuh. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana yang lain bisa ditarik untuk melakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya Pak, apakah kebijakan ini sebetulnya pengetatan impor sejumlah produk elektronik juga dinilai akan menimbulkan persoalan baru begitu ya Pak? Salah satunya industri dalam negeri masih butuh waktu yang tadi Bapak bilang, mungkin minta waktu penyesuaian 3 bulan tapi nanti jatuhnya akan 6 bulan, bahkan mungkin bisa lebih untuk beberapa pelaku industri lainnya gitu. Mampu ditargetkan menggantikan produk elektronik impor. Bagaimana kenyataan yang ada di lapangan sebetulnya? Kalau Indonesia patokannya satu, harga. Kalau kita bisa menjual lebih murah di dalam negeri, mestinya ekspor kita bisa bersaing. Yang menjadi persoalan persepsinya tidak ada persaingan di harga ini, sehingga semua nyaman dengan produk-produk jadi import. Nah, produk jadi import itu diassembly di dalam negeri, ya kan? Nah, ini yang kita berharap industri-industri yang sudah ada, aturan ini harus sinkronize antara kementerian dan lembaga yang terkait yang mempunyai kebijakan. Kalau tidak, mereka juga nggak tahu mesti ngapain, ya kan? Nah, persepsi ketidaksinkronan ini menyebabkan timbullah importir itu jauh lebih jago daripada si eksportir. Lebih seksi begitu ya Pak? Iya, karena lebih gampang. Indonesia lagi barangnya yang dicari yang murah nih, kita ada barang murah, masukin ke Indonesia. Jadi kesannya Indonesia tempat pelimpahan barang-barang yang memang murah. Nah, ini yang kita harapkan mestinya Indonesia antisipasi di situ. Pak Juan, bagaimana Anda melihat ekosistem industri dalam negeri saat ini dan apakah butuh waktu lebih lama? Kita akan lanjutkan di dialog berikutnya. Pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih di Investor Market Today dan dengan narasumber kami Pak Juan P. Adung, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan. Pak, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita yang menarik ini. Tadi saya tanyakan sebelum jeda bahwa melihat ekosistem industri dalam negeri saat ini sebetulnya seperti apa sih kesiapannya begitu secara di lapangan dan secara komprehensif? Apakah betul ekosistemnya itu belum tertata dengan baik atau seperti apa? Jadi kalau khusus elektronik, Indonesia ekspornya masih kecil. Tapi kalau 9 komoditas yang sudah ada, Indonesia champion.
Itu kalau kita lihat angka-angkanya tahun 2022 sama 2023 walaupun turun sedikit tapi Indonesia ekspornya positif. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang tantangan buat industri elektronik sebenarnya, ya kan, untuk melakukan persiapan untuk itu. Jadi importasi bahan bakunya untuk diproduksi di dalam negeri, dihilirisasi untuk manufacturing, untuk tujuan ekspor. Ini kesempatannya. Karena kita punya currency juga udah memungkinkan Indonesia bisa bersaing mestinya, kan begitu. Nah, yang jadi masalah, pengambilan keputusan itu yang menyebabkan penyesuaian cukup lambat. Penyesuaian pengusaha untuk melakukan itu lambat, sehingga terjadi gangguan. Gangguannya itu adanya di pelabuhan. Pelabuhan logistik, ekosistem yang udah ada sebelumnya jadi terganggu. Sehingga mereka yang tadinya udah mau import atau yang sudah di jalan mengalami menjadi masalah. Nah, ini yang kita, penyesuaian ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah. Nah, itulah kita minta Kementerian Perdagangan relaksasi dulu, kita dengan perindustrian sinkronisasi dalam kebijakannya, kemudian dengan bea cukai juga kita bicarakan sehingga kebutuhan bahan bakunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, lantas apakah ada potensi peningkatan harga apabila industri domestik tidak dapat menyediakan seluruh permintaan yang sebelumnya dipenuhi oleh impor, begitu Pak? Nah, kalau dari sisi harga, kalau kita import utuh pasti lebih mahal. Mestinya dengan kita lakukan manufacturing di Indonesia, mestinya kita punya lebih bisa bersaing. Dan ini yang kesempatan buat pengusaha-pengusaha di sektor ini, tidak hanya elektronik, industri-industri yang lain kesempatan. Nah, ini yang mestinya kita bisa melakukan ekspor kembali dan punya daya saing. Nah, berbicara tentang import, harga import yang tadi kalau dilakukan impor sepenuhnya dengan keadaan rupiah sekarang sedang melemah, Pak Juan, sebetulnya apakah ini pelarangan impor atau kebijakan pelarangan impor ini sebagai solusikah begitu dari pemerintah karena memang rupiah sedang terkoreksi? Kita mujur ya, Indonesia ini dianggap selalu mujur. Bahwa tiba-tiba adanya ini untuk industri ekspor itu peluangnya menjadi kesempatan yang lebih besar. Tetapi tetap aja bahan baku yang kita import ini kontennya mempengaruhi kepada cost productionnya itu 30%, itu tetap berpengaruh. Nah, harapan kita dengan walaupun kita import, kita masih bisa melakukan ekspor dan masih bisa bersaing. Nah, tergantung dari perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri. Nah, kasus ini nggak boleh menjadi persepsi mengganggu mindset industri. Nah, itu pemerintah nggak boleh lama. Kalau boleh dalam waktu seminggu segera kita lakukan perubahan. Karena kalau terlalu lama, otomatis orang menganggap produk Indonesia ini masalah, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan potensi untuk pertumbuhannya terganggu. Nah, ini yang kita harap tidak hanya elektronik, industri-industri lain juga sama. Nah, selaku induk dari seluruh asosiasi usaha nih Pak, dari Kadin di Indonesia, bagaimana sebetulnya masukan selama ini dari asosiasi kepada pemerintah? Mungkin sudah dilayangkan surat atau ada FGD kah atau apa sebetulnya yang sedang diusahakan? Kita sudah memberikan input sejak Januari, Februari sampai Maret. Beberapa kita sudah sampaikan dan kita juga melakukan penjelasan. Nah, tapi itu kan dalam masa pemilu ya, pemilihan presiden. Jadi proses ini baru terasa pada ujungnya sekarang, ya kan? Baru kelihatan impactnya kayak gini nih. Si industri mengalami hambatan, pembeli konsumen untuk mencari bahan baku untuk kebutuhan teknologinya juga terganggu. Nah, ini akhirnya harus dilakukan segera perubahan. Nah, harapan kita sih pemerintah lakukan perubahan secepat mungkin ya. Nah, minggu depan udah ada arahan bagaimana nanti dari Kementerian Ekonomi dan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Investasi. Karena ini komitmen jangka panjang. Kita udah membuka investasi, jangan sampai mereka yang sudah invest terganggu. Nah, itu yang kita harapkan. Berbicara tentang terganggu, ini juga pembatasan impor produk elektronik dinilai mengganggu atau mengorbankan konsumen nih. Ada sedikit suara-suara seperti ini. Produk yang beredar di pasaran dikhawatirkan akan berkualitas rendah, itu tadi yang kita bahas di segmen sebelumnya Pak. Atau berharga akan selangit gitu. Bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena ini? Kalau saya sih, konsumen itu cerdas ya, mana yang lebih murah itu pasti dibeli. Nah, sekarang situasi yang saat ini adalah yang mesti dijaga adalah bahan baku harus menjadi prioritas. Bahan baku dari industri elektronik, industri
pengolahan atau processing industri yang lain itu harus menjadi prioritas. Kita nggak boleh ketinggalan. Ya. Momentum sekarang ini untuk orang investasi membuat sebuah pabrik itu udah appetite-nya mungkin berhenti sementara. Karena masalah kurs currency kita yang lemah, tapi dengan lemahnya currency kita peluang untuk ekspor. Nah, kalau yang sudah ada industrinya, justru dia mengimport sebagian raw material yang dari luar itu yang harus dikerjakan di Indonesia, itu bisa memberikan nilai tambah. Nah, ini yang mesti dimanfaatkan. Nah, industri-industri branded produk yang kita miliki saat ini udah cukup baik di industri elektronik. Mestinya itu kita bisa bersaing. Tentang perbandingan kualitas dan harga juga antara produk impor atau lokal begitu ya. Sebetulnya apa sih langkah yang diambil industri agar jaminan kualitas produk kita juga harga sampai pada konsumen itu dengan sesuai kantong ya, karena memang jumlah penduduk kita yang luas tapi memang economic gap-nya juga masih terasa begitu, Pak. Logistic cost. Logistic cost itu jadi penting. Kita di Pulau Jawa, Sumatera, kita biaya logistik udah mulai bisa terkendali dengan adanya jalan tol, dengan adanya aktivitas-aktivitas. Kemudian logistik di bidang kapal di dalam negeri. Kemudian logistik angkutan udara. Nah, ini semua memposisikan Indonesia melakukan perubahan jauh lebih cepat. Nah, cuma harus ada kepercayaan. Kepercayaan itu adanya di kebijakan. Kebijakan harus sinkron antara kementerian dan lembaga yang terkait itu sendiri. Harus ada. Jadi utamanya adalah logistik cost, karena memang di beberapa daerah sudah mulai terkendali ya, Pak. Nah, sekarang meski kebijakan impor diperketat, pemerintah dinilai perlu memperkuat daya saing produk dalam negeri, terutama di pasar e-commerce nih, karena kita bisa order dimanapun dan dari untuk kemanapun gitu. Bagaimana Anda melihat hal ini terkait e-commerce? Nah, e-commerce ini menjadi satu challenge ya bagi semua industri. Tapi bagi Indonesia, justru kesempatan Indonesia juga harus bisa masuk ke pasar ekspor. Dan contohnya kita pasar China, kita belum berani menyentuh pasar China dalam artian persaingan. Karena Indonesia dengan China itu selalu cost-nya lebih murah China, itu hampir sekitar 12-13%. Karena China memberikan rabat kepada eksportirnya. Nah, Indonesia juga harus melakukan itu. Nah, bagaimana caranya? Minimal kita samain. Sebenarnya kan hubungan kita dengan China itu jauh lebih baik ketimbang dengan negara-negara lain. Dan Indonesia dengan China tuh impor tuh hampir 60% dari produk-produk Indonesia. Nah, ini kesempatan. Untuk menjadi Indonesia bisa masuk ke China. Nah, ini diplomasi hubungan bilateral perdagangan ini yang harus dibangun. Nah, itu juga kebijakan bagaimana yang rabat untuk UMKM yang 12-13% itu harus bisa dijalankan. Possible-kah, mampukah Indonesia melakukan rabat seperti itu, Pak? Saya yakin bisa. Karena itu kalau lihat dari industri yang skala menengah ke bawah, mestinya sanggup kita masuk ke China untuk itu. Dan itu sudah menjadi hitungan yang mudah sebenarnya. Sudah ekspor, kita bisakan rabat. Nah, ini lagi dibicarakan dan kami sudah usulkan beberapa kali sebagai Kadin kepada industri-industri tersebut. Kita tunggu, nanti kita akan bahas itu ya Pak bersama Bapak lagi. Nah, terkait kebijakan ini sebetulnya hubungannya dengan investasi, menurut Anda bisa meningkatkan investasi kah? Baik itu dari lokal atau asing terhadap sektor manufaktur Indonesia khususnya elektronik ini? Kalau bicara elektronik mungkin investasi baru kurang ya. Yang udah ada aja harus dioptimalkan. Ya, sehingga kapasitinya bisa naik. Nah, kalau kapasitinya kita naik, ada kolaborasi sesama industri antara importir umum dan importir produsen itu bisa kolaborasi, nggak akan terjadi gesekan sehingga menyebabkan harga naik, tapi akan memberikan sinkronisasi terhadap harga dan daya saing. Itu yang kita harapkan. Dengan mengoptimalkan investasi yang sekarang ini, sebetulnya cara yang paling efektif seperti apa ya Pak Amin? Biar investor ini melihat industri ini lebih seksi dan oke deh, saya keluarkan kocek lebih besar gitu untuk mengoptimalkan industri elektronik ini. Karena udah terbukti adanya branded yang cukup dikenal dari Indonesia. Dan juga branded yang import dari China kan itu juga barang baru semua. Nah, lokal jauh lebih kuat kalau di sektor tersebut. Nah, ini yang mestinya kita percaya. Dan apa yang dibuat
dan dilakukan oleh Indonesia, quality jauh lebih baik. Oke. Dan itu yang kita harapkan. Nah, terkait insentif yang menarik bagi para investor seperti keringanan pajak, subsidi, kemudahan dalam perizinan berusaha, apa kendala yang kerap dihadapi investor sekarang ini? Karena memang yang tadi dengan rencana ingin dioptimalkan yang ada dulu ya Pak. Iya, jadi kalau investor mikirnya cuma satu Pak. Kalau kita bikin industri harus bisa mempunyai daya saing. Ya. Saya kembali lagi hitungan, kalau kita mau ekspor ke negara-negara di sektor ya, yang daya saingnya tinggi adalah China. Kalau kita udah bisa ekspor ke China, itu sesuatu. Otomatis kita ke negara lain lebih mudah. Ya, ASEAN jauh lebih mudah. Nanti masuk ke negara-negara Afrika jauh lebih mudah. Nah, ini yang kita harus membuat ekosistem daripada industri ini harus betul-betul dibuat mencari bahan baku yang paling murah. Nah, ini yang harus pemerintah membuka dengan negara-negara yang memiliki produk-produk tersebut. Nah, kalau tidak ada, itu yang swasta melalui Kadin sudah melakukan itu. Tinggal pemerintah yang ketok meja nih, ya kan? Oke, jalan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, harapan kita dalam waktu singkat kita bisa melakukan daya saing itu. China angkanya udah jelas, 12-13% untuk UMKM, untuk perusahaan-perusahaan menengah. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin mereka udah bermitra. Nah, untuk UMKM dan menengah ini yang menurut kami yang harus didorong. Kalau nggak bisa. Keterlibatan emosional industrinya nggak keluar. Sehingga mereka menganggap, ini gue rugi, ini percuma deh gue nggak. Nah, itu harus dijaga. Nah, apalagi dalam situasi saat ini. Itu tadi ya, pemerintah kita para pengusaha atau swasta ini menunggu pemerintah ketok meja begitu ya. Ayo segera lakukan dan itu langsung terpacu begitu. Pengusaha sebetulnya harus sudah siap, tinggal ready to go dan siap gerak aja ya Pak ya? Ya, ini udah semuanya udah bergerak. Sebenarnya kita mempunyai kemitraan dengan negara-negara lain tuh kita lebih bagus karena Indonesia positioningnya udah bagus, persepsinya udah bagus, udah jadi anggota OECD, kemudian juga menjadi negara yang nomor 5, menjadi negara terkuat di ekonominya, dan persepsi itu harus terus dibangun persepsinya. Nah, ini semoga kita juga mendapatkan posisi yang lebih baik terus ke depannya. Nah, industri pengolahan non-migas masih menjadi sektor unggulan, Pak. Kita bergeser sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja ekspor nasional. Non-migas ini juga menjadi sektor unggulan begitu. Apa saran dari Kadin, dari Pak Juwan, agar kebijakan pembatasan impor elektronik ini bisa jadi salah satu strategi mendorong kinerja ekspor? Karena memang hal tersebut juga yang tadi Bapak bilang ya, belum optimal gitu. Ya, jadi gini. Kalau kita lihat ya, bahan baku dari elektronik itu adanya di Indonesia. Dan saat ini Indonesia merupakan negara pensuplai dunia, ya kan. Jadi dengan peranan Indonesia dalam produk-produk boksit, timah, kemudian nikel, itu semua adalah produk-produk hulu yang udah tersedia. Bagaimana kita memanfaatkan hilirisasi dari industri ini. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan, kita lebih pede lagi dalam bersaing. Nah, kebijaksanaan ini adanya di mana? Adanya di pemerintah. Kalau itu diberikan insentif, kamu harus buat ini, tapi saya berikan insentif kalau bisa ekspor. Nah, ini yang belum. Karena masalah data mengenai situasi elektronik ini belum terbuka. Kita lagi meminta kepada kawan-kawan supaya ada keterbukaan posisi industri elektronika. Karena nanti masuk lagi kepada industri-industri berat. Ya, itu yang kita harus pikirkan. Pertanyaan terakhir, karena sayang sekali waktunya sangat singkat. Harapan Kadin, harapan Pak Juwan agar regulasi ini terimplementasi dengan baik dan diberlakukan secara konsisten. Ya, harapan kami nomor 1, Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi terhadap Permendak 36. Kemudian Keperindustrian juga langsung melakukan survei data, turunlah ke industri-industri yang sudah ada. Sehingga tidak hanya menerima persepsinya, wah ini bagaimana saya membagi alokasinya, apa segala macam. Ini harus dihilangkan persepsi itu. Sehingga perindustrian menguasai lokal kontennya itu sampai angka berapa. Kemudian di sektor industri pemasaran yang lain, kelembagaan-kelembagaan yang lain terkait lembaga keuangan otomatis akan
menurunkan pembiayaan untuk ini. Sehingga menimbulkan gairah tenaga kerja yang udah ada akan bertumbuh. Nah itu yang kita harapkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Juan sudah hadir di studio. Dan pemirsa, itu tadi pembicaraan kami bersama Pak Juan P. Adu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Investor. Market Today akan segera kembali usai jeda berikut ini.